matter. Hai, selamat datang pada kisah dari film Loving Adult 2022. Film mengikuti seorang perempuan yang bernama Leonora baru saja keluar dari rumahnya. Di pinggir jalan, seorang laki-laki berada di dalam mobil memperhatikannya, lalu memacu mobil dengan kecepatan tinggi menabrak wanita itu. Cerita itu adalah sebuah kasus yang pernah ditangani oleh seorang ayah yang berprofesi sebagai polisi di hari pernikahan anak perempuannya. Ia menceritakan kisah itu kepadanya sebagai pesan agar sang anak berhati-hati dalam menjalani hubungan berumah tangga. Sang ayah melanjutkan ceritanya. Perselisihan itu berawal dari 3 hari sebelum kejadian, memperlihatkan keadaan di atas tempat tidur mereka pada jam 4 pagi. Saat itu suaminya Christian yang tak lain adalah si penabrak menerima SMS dari seseorang. Leonora yang mencurigai Christian memintanya agar menyerahkan handphone itu. Tapi Christian seperti menyimpan rahasia. Ia lebih memilih menghancurkan handphone daripada menyerahkan handphone itu kepada Leonora. Mereka telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Johan. Pagi itu keadaan telah membaik. Leonora meminta maaf atas yang terjadi malam tadi. Setelahnya Leonora mengantarkan Johan ke sekolah. Di jalan, mereka menjemput teman perempuan Johan yang bernama Martha. Sedangkan Christian pergi ke tempat kerjanya. Diketahui kalau Christian memiliki hubungan spesial dengan salah satu wanita rekan kerjanya yang bernama Xenia Michelson. Perempuan ini jugalah yang mengirimkan SMS malam tadi. Xenia menginginkan kehidupan sebagai wanita dewasa, mengandung seorang anak dan menjadi istri sah dari Christian. Ia menuntut agar Christian secepatnya menentukan pilihan antara ia atau Leonora. Sepulang mengantarkan Johan, Leonora membuka akun media sosial Christian dan mendapati beberapa foto kedekatan mereka, sehingga kembali menimbulkan kecurigaan Leonora. Tapi Leonora tetap tenang. Ia kembali merias diri, mencoba kembali merayu Christian. Tapi itu sia-sia. Christian tak lagi tertarik melihatnya. Malam ini mereka menghadiri acara perayaan di kantor Christian. Pandangan Leonora tak pernah lepas dari Xenia. Perempuan itu jauh lebih muda darinya. Selepas acara, Leonora melihat Xenia naik ke lantai atas. Leonora mengikutinya dan melihatnya sedang bersama Christian. Xenia mengetahui keberadaannya. Tatapan sinis Xenia seperti menantangnya. Leonora sedih, tapi Leonora menyembunyikan semua itu dari Christian. Ia tak ingin membahasnya. Keesokan harinya Christian datang kepadanya menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri hubungan yang telah belasan tahun mereka jalin. Dalam situasi seperti ini memang tak ada pilihan lain. Berpisah adalah jalan yang terbaik. Tapi Leonora tak ingin terlibat dalam kasus penggelapan uang kantor yang dilakukan oleh Christian, sehingga Leonora berniat melaporkan kasus itu kepada polisi. Ancaman itu menjadi beban tersendiri bagi Christian. Di kamarnya, tatapan mata Leonora mengisyaratkan betapa ia sangat membenci Christian. Hari itu, Leonora mulai mengikuti setiap pergerakannya. Christian mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Ia pergi ke kota menemui sahabat baik Leonora yang bernama Cassandra. Dengan Leonora yang terus mengikutinya. Saat itu Cassandra mengatakan bahwa Leonora bukanlah orang yang bisa dengan ikhlas ditinggalkan. Pada masa lalu, Leonora pernah menjalani hubungan dengan Mike, tapi Mike berkhianat di belakangnya. Mike menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Sonia. Kemudian Mike tewas karena terjatuh dari tebing sesaat ketika Leonora mengetahui perbuatan mereka.
Semua kecurigaan mengarah kepada Leonora, tapi tak ada bukti ataupun saksi yang kuat untuk membuktikannya. Hvis du skal blive her, så skal du gøre dig forbi med hende. Sepulangnya ke rumah, Leonora kembali menegaskan agar Christian membuat keputusan, mengakhiri hubungannya dengan Xenia atau pergi dari rumah, dan Leonora akan membongkar rahasianya. Så ringer jeg til politiet. Melihat Christian yang tampak ragu dalam menentukan keputusan, Leonora pun memintanya agar segera pergi. Dan itulah alasan Christian merencanakan niat jahatnya untuk menghabisi Leonora. Christian menabrak wanita itu dan mengulanginya sekali lagi untuk memastikannya. Kemudian kembali ke kantor demi menciptakan alibi agar menghilangkan kecurigaan. Setelahnya Christian kembali ke rumah, bersikap tenang seakan tak pernah terjadi sesuatu. Hvad laver du der? Tapi di ruang tengah ia dikejutkan oleh kedatangan Leonora yang telah berada di belakangnya. Leonora masih hidup, malam ini ia jogging di tempat yang berbeda. Christian tak cukup yakin dengan penglihatannya hingga Johan datang menyapa Leonora. Barulah Christian percaya kalau ia telah menabrak orang yang salah. Tak ada alasan lain, Christian terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa ia kembali kepada Leonora setelah mengakhiri hubungannya dengan Xenia. Tentulah hal itu menyenangkan Leonora. Pelukan palsu Christian cukup meyakinkannya. 2 hari setelah kejadian, Christian didatangi oleh petugas yang tak lain adalah polisi yang sedang bercerita. Kedatangannya hanyalah sekedar untuk mencari informasi tanpa kecurigaan. Setelahnya Christian mendatangi lokasi kejadian. Di sana terdapat karangan bunga juga beberapa gambar dari anak korban yang kehilangan ibunya. Pemandangan itu membuat Christian merasa amat bersalah. Kecemasan mulai muncul saat berita menyiarkan kalau seorang saksi melihat van putih di malam kejadian. Di tempat lain, Leonora yang akan mencuci mobil mempermasalahkan kehilangan saldo di kartu keanggotaannya. Yang menurut kasir, saldo telah 2 kali dipakai tepatnya pada tanggal 15 dan 17. Segera Leonora mengetahui kalau Christian adalah pelakunya saat mereka mengecek CCTV. Ia juga menyadari jika sebenarnya dirinya lah yang menjadi target kejahatan Christian. Leonora pergi dari rumah meninggalkan Christian dengan segudang rasa bersalah, lalu meminta Christian untuk bertemu pada malam harinya. Christian menyatakan penyesalan dan rasa bersalah yang amat besar dirasakannya. Ia meminta maaf kepada Leonora. Sejak awal Leonora ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak mereka. Bahkan, ia tak mungkin memenjarakan Christian atas kasus penggelapan uang. Leonora sebenarnya hanya mengancam karena ia hanya tak mau kalah dari Xenia. Tapi bagaimanapun juga saat ini ketakutan akan terus dirasakan Leonora karena Christian bisa kapan saja mengulangi niat jahatnya itu selagi Christian masih memiliki hubungan dengan Xenia. Leonora menganggap Xenia adalah ancaman yang sesungguhnya bagi dirinya, juga hubungan mereka. Ancaman itu hanya akan hilang jika Christian mau menyingkirkan Xenia. Xenia. Så længe hun er derude, så længe er mit liv i fare. Iya, Leonora meminta Christian agar segera menghabisi gadis itu dan ia bersedia terlibat dalam rencana ini. Tatapan matanya cukup menggambarkan betapa wanita itu sangatlah kejam. Ia tak mudah ditinggalkan, ia tak mudah untuk dikalahkan. Mereka hanya perlu mengatur strategi dengan alibi kuat, seperti yang dilakukan Leonora saat menghabisi Mike karena cintanya dikhianati. Di hari itu, Leonora memutar kaset di ruang latihan selagi ia pergi ke bukit mendorong Mike ke jurang. Kemudian segera kembali dan memainkan biola yang membuat pelatihnya bersaksi jika Leonora seharian berada di ruang latihan bermain biola di hari kejadian.
Pada akhirnya mereka pun menjalankan rencana yang telah diatur oleh Leonora. Mereka menyewa kamar resort, malamnya diam-diam Christian keluar menuju ke rumah Xenia. Sedangkan Leonora tetap di kamar untuk membuat alibi menjadikan pelayan sebagai saksi dengan rekaman suara seolah Christian berada di dalam kamar bersamanya. Oke. Tak ada kecurigaan, pelayan sangat meyakini Christian berada di dalam kamar. Sementara itu Xenia yang tak lagi mengharapkan Christian memintanya agar segera pergi. Tapi Christian memecahkan kaca pintu memaksa masuk ke dalam rumah. Sedikit rayuan, Christian kembali mengungkapkan cinta dan harapannya untuk hidup bersama Xenia. Seketika pernyataan itu membuat Xenia melunak. Tak lama tetangga yang mendengar keributan datang untuk sekedar menanyakan keadaan Xenia. Xenia yang telah luluh mengatakan kalau semuanya baik, hanya sedikit pecahan kaca karena kecerobohannya. Pada jam yang telah ditentukan, Leonora mengirimkan pesan kepada Xenia menggunakan handphone Christian. Strategi berjalan dengan mulus, semua alibi dan saksi berpihak kepada mereka. Tapi Christian, ia tak kuasa menghabisi Xenia yang memang dicintainya. Sehingga ia pun larut, terlena pada dingin malam melewatkan waktunya di ranjang hangat Xenia. Pada tengah malam Xenia pergi ke toilet dan di sana Leonora telah menunggu dengan sebuah pisau lalu menghabisi gadis itu. Leonora datang ke sana karena ia meragukan keberanian Christian. Selanjutnya mereka membawa tubuh Xenia demi menghilangkan bukti karena Christian baru saja berhubungan dengannya. Hari esok mereka jalani seperti biasa, seakan mereka tak pernah mengetahui Xenia telah tewas. Mereka dicurigai, tapi jejak perjalanan juga alibi dengan saksi dan bukti kuat tak menunjukkan bukti keterlibatan mereka dalam kasus ini. Dalam penyelidikan mencari keberadaan tubuh Xenia, petugas dibantu oleh anjing pelacak yang menuntun mereka ke area danau sekitar rumah Christian. Di hari yang sama, Christian sedang merayakan kelulusan Johan dengan beberapa tamu undangan. Christian menyimpan tubuh Xenia di tumpukan kayu di tengah danau yang akan dibakarnya sebagai bagian dari perayaan ini. Dengan kepanikan, Christian bergegas menuju ke tengah danau lalu membakar tumpukan kayu dan Xenia di dalamnya. Sesaat kemudian, anjing pelacak kehilangan jejak sehingga mereka mengira kalau mereka telah melakukan kesalahan. Sekali lagi petugas sangat meyakini keterlibatan Leonora dan Christian, tapi semua bukti dan saksi tak satu pun mengarah kepada mereka. Pada akhirnya Leonora dan Christian menjual rumah itu, melanjutkan kehidupan baru bebas dari semua tuduhan. Sedangkan petugas mengakhiri ceritanya dengan misteri yang akan terus menjadi pertanyaan di kepalanya. Langkahnya menuntun sang anak masuk ke dalam gereja, mendampinginya masuk ke dalam gerbang kehidupan baru, kehidupan berumah tangga dengan berbagai problema dan rintangan besar yang harus dilewati. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya.